Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang selalu senantiasa mencurahkan rahmat-Nya sehingga kita semua masih diberikan kesempatan untuk menjalankan kehidupan ini, masih diberikan kesempatan untuk memaksimalkan fasilitas-fasilitas yang diberikan olehnya. Sahabatku yang baik hati, tertawa di atas penderitaan orang lain. Ya, ini adalah topik pembahasan yang perlu kita dengarkan, yang perlu kita kaji terus-menerus. Karena apa? Kita sekarang ini sering sekali menggunakan fasilitas yang diberikan oleh Tuhan tidak sebagaimana mestinya. Contohnya, kita menggunakan otak kita untuk keburukan. Ada teman kita, seumpama dia mengalami suatu kejadian yang tidak mengenakan buatnya, atau kejadian yang membuat dia benar-benar terpuruk, yang membuat dia dalam keadaan yang tidak baik, di mana kita tidak suka terhadap orang itu, spontan di saat itu pula otak kita bekerja memerintahkan semua unsur yang ada pada diri kita untuk tertawa terbahak-bahak, walaupun tidak ditunjukkan dengan ekspresi wajah, tetapi geliat tubuh kita menunjukkan hal demikian. Sahabatku yang baik hati, kalau kita sudah dalam ranah atau arena tersebut, segeralah kita sadarkan diri kita. Kenapa demikian? Karena kita sudah masuk ke dalam perangkat iblis. Hal ini yang kelak akan menjadikan kita orang yang sangat menyesal, dalam artian kita akan tergolong orang-orang yang dalam keadaan merugi. Ini yang akan menyengsarakan kita, saudara. Walaupun terlihat simpel perbuatan demikian, tetapi dampaknya itu sangat luar biasa. Kita akan melatih diri kita ini menjadi orang yang haus akan kepuasan. Kita akan menjadikan diri ini sebagai pelaku kejahatan sosial. Dan yang lebih parahnya, kita sedang dibentuk untuk menjadi orang yang apatis, orang yang tidak mau melihat sekelilingnya, orang yang hanya menutup mata hatinya demi kepentingan pribadinya belaka. Saudaraku yang terkasih, dimanapun Anda berada,
apabila Anda mendengarkan audio saya ini, mudah-mudahan terketuklah, terbukalah kesadaran yang ada pada diri Anda. Anda akan segera terbangun dari hal-hal demikian. Ingat saudaraku, kita hidup di dunia ini tidak sendirian. Kita hidup di dunia ini bersama-sama dengan makhluk Tuhan yang lainnya, baik sesama maupun makhluk Tuhan yang berbeda dari kita. Artinya ada hewan, ada tumbuhan, ada alam sekitar, saudara. Dan lebih parahnya, dalam tanda kutip, kita ditunjuk oleh Tuhan sebagai wakilnya. Artinya ditunjuk oleh Tuhan, diberikan kekuasaan yang lebih berat, diberikan tugas yang lebih berat, yaitu menjaga dan merawat alam kita. Dan hal demikian hanya kita bisa lakukan kalau kita benar-benar mempunyai hati dan pikiran yang bersih, saudara. Kalau hal itu sudah kita punyai, maka hubungan atau interaksi sosial bukan menjadi sesuatu hal yang menakutkan, karena kita sudah mempunyai bekal yang cukup untuk bergandengan tangan bersama-sama kita perbaiki alam ini. Kita perbaiki moral yang ada di dalam lingkungan kita. Kita perbaiki semua hal yang telah rusak di sekeliling kita, baik yang bersifat materi, artinya nampak, ataupun non materi, yang artinya ini hanya bisa rasakan melalui pikiran. Tentunya kita harus bekerja sama satu sama lain, dan syaratnya kita tidak boleh tertawa di atas penderitaan orang lain. Yang harus kita lakukan adalah apabila saudara kita, teman kita, atau orang lain dalam keadaan terpuruk, kita mempunyai suatu kewajiban untuk membantunya agar dia kembali naik, agar dia kembali stabil dalam menjalankan kehidupan ini. Memang tidak mudah seperti yang diomongkan, saya katakan ya. Kenapa demikian? Karena kita terbiasa dengan didikan-didikan yang menyebabkan kita mentalnya itu ya mental bukan menjadi pemberes masalah, tetapi pembuat masalah. Dan hal ini harus kita kikis, saudara. Harus kita minimalisir terus, harus kita hapus terus, agar kita tidak menjadi biang masalah, tetapi menjadi penyelesai masalah. Agar kita menjadi manajemen masalah, artinya kita mampu memanage masalah-masalah yang telah kita hadapi. Janganlah kita rusak akal pikiran kita hanya karena kita tidak senang melihat orang lain senang. Kita tidak bahagia melihat orang lain bahagia, dan kita lebih bahagia, lebih senang apabila orang yang kita benci dalam keadaan yang tidak baik, dalam keadaan yang terpuruk.
Ingat saudara, apabila kita mempunyai hal demikian, maka kita sudah masuk ke dalam ranah iblis. Kita akan semakin menjadi seperti mereka. Nanti yang ditakutkan, kita akan mengajak orang lain agar senang melihat penderitaan orang yang kita benci. Hal demikian yang harus kita waspadai, yang harus kita atasi, supaya keseimbangan hidup kita akan selalu harmonis, akan selalu damai, akan selalu baik, akan selalu indah. Kita tidak akan terjejali, terprovokasi, terpancing oleh hal-hal yang menyebabkan diri kita ini menjadi seperti iblis. Bahkan lebih iblis daripada iblis tersendiri. Hati-hati saudara. Hati-hati saudara. Hati-hati saudara. Semoga audio yang sangat singkat ini bisa memberikan kita semacam pengingat, memberikan kita semacam dorongan untuk memperbaiki kehidupan kita. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan yang selalu dirahmati oleh Tuhan Yang Maha Esa. Semoga kita menjadi orang-orang yang selalu bersyukur atas nikmat yang diberikan olehnya. Semoga kita termasuk orang-orang yang tidak lalai dalam menjalankan tugas dan dalam menjalankan apa-apa yang diperintahkan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Baik saudaraku, sampai ketemu di audio atau rekaman selanjutnya. Dari saya sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.